kalau ada orang baca Al-Quran di mana saja, siapa saja, kapan saja, malaikat itu khusus datang untuk mendengarkan, untuk menyimak. Nah, seperti tadi kita baca barang itu. Datang malaikat itu, datang. Nyimak. Yang kurangnya dibenarkan, ditambah oleh malaikat. Yang salahnya dibenarkan sebelum disetorkan secara sempurna kepada Allah. Jadi tetap yang baca Quran itu semuanya disetorkan kepada Allahnya itu secara sempurna semua. Karena sudah diseleksi dulu oleh malaikat tadi. Tinggal kita bacanya saja dengan ikhlas. Benar, salah, gak apa-apa. Ya, yang rugi itu orang baca malah diem, orang megang Quran malah enggak, orang lihat ayatnya. Nah, jangan sampai kita ada di pihak yang seperti itu, yang rugi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan nanalu bisirah hifdzul Qur'an wal amala bi warzuqna minhu ilman muniran wa sayyidina kata amal ba'd. Wa qala mufassir rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa anda ilaina barakatihi. Ya Bani Israil, wahai anak keturunan atau anak cucu Israel. Siapa Israel itu? Siapa? Israel itu? Nabi Yakub. Nah, itulah bukti bahwa kamu itu ngaji cuman denger udah selesai, bukannya dibaca diulang-ulang, diingat-ingat. Israel itu Nabi Yakub. Isra itu abdun kalau dalam bahasa Arab itu. Il itu Allah. Jadi Israel itu Abdullah kalau bahasa Arab itu. Gitu aja kok. Saya ingat ya. Insyaallah. Jadi ketika dipanggil ya Bani Israel, hei anak cucu Israel itu berarti anak cucu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Uzkuru, ingatlah kalian semua nikmatia, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah memberikan nikmat alaikum atas kalian semua, atau kepada kalian semua, bisyukri dengan cara bersyukur alaiha atas nikmat-nikmat itu, bitaati dengan melakukan taat atau ibadah kepadaku. Wa anni, dan ingatlah kalian semua sesungguhnya aku faddaltukum telah mengutamakan kalian semua. Nah, jadi Bani Israel itu adalah sekelompok manusia ya yang diberi keutamaan atau keunggulan oleh Allah SWT. Sehingga kalau saja bangsa Samud, kaumnya Nabi Soleh, bangsa Ad, kaum Nabi Nuh, Ad kedua, kaum Nabi Lut, nah semua ya bangsa Madian, kaum Nabi Syuaib itu semua sudah dipunahkan, sudah nggak ada lagi di dunia ini. Kaum-kaum terdahulu itu sudah nggak ada lagi, hanya Bani Israel bertahan ribuan tahun. Padahal Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Itu berapa periode nabi-nabi, rasul-rasul setelah Nabi Yakub itu. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus itu. Jadi ribuan tahun tetap bertahan sampai saat ini. Bahkan pemegang kendali dunia itu adalah Israel.
Di antara anak Israel yang 12 itu ada Yahuda itu, yang menjadi bapak moyangnya bangsa Yahudi gitu. Sehingga antara Israel dan Yahudi nggak bisa dipisahkan. Wa ani dan sesungguhnya aku paddatukum telah mengunggulkan kalian abaakum, ya bapak-bapak kalian atau bapak moyang kalian, ala alamin, di atas semesta alam, alami zamanihim, ya. Manusia di zaman mereka, ya. Jadi semesta di zaman mereka itu maksudnya manusianya gitu. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, bahkan sepertinya sampai nanti hari kiamat, ya Israel itu tetap eksis saja untuk urusan dunia, tapi untuk akhirat tetap orang beriman kepada Allah dan orang bertakwa kepada Allah, ya orang Islam lebih utama. Wattaqu dan takwalah kalian, khofu takutlah kalian, yauman akan hari, la tajzi yang tidak akan bisa membalas bihi pada hari itu, nafsun seorang diri, an nafsin dari diri lainnya, syai'an sedikit pun. So sambil lihat kamu ayatnya, sambil dengarkan, sambil kamu cermati, kamu tafakuri juga. Saya ulangi. Yauman akan hari, la tajzi yang tidak akan bisa membalas bihi pada hari itu, nafsun seorang diri, an nafsin dari diri lainnya, syai'an sedikit pun. Huwa hari tersebut, yaumul kiamat, adalah hari kiamat. Nah pada hari kiamat tidak akan bisa membalas siapapun, membalas apapun, tidak bisa. Semua balasan dari Allah, baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga hari kiamat itu disebut juga yaumul jaza, hari pembalasan. Disebut yaumuddin, hari agama. Maksudnya apa? Kalau di dunia agama itu bisa saja dikatakan benar masing-masing menurut pemeluknya. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Awas. Nah, ini mengklaim benar, ini mengklaim benar. Semua merasa benar. Semua agama di dunia itu. Ya silakan saja. Kalau di dunia boleh, ya, atau bisa. Nah, kebenaran agama itu hanya satu, agama Allah, agama Islam itu nanti dibukakannya pada hari kiamat. Maka disebut yaumuddin, hari agama. Maksudnya hari pembuktian kebenaran agama. Faham? Boleh nggak kita ngomong semua agama benar? Nah, kalau cuman segitu nggak boleh. Harus ditambah. Semua agama benar menurut para pemeluknya. Nah, agama yang benar hanya satu, agama kita Islam. Inna dina indallahi Islam. Nah, agama yang lain terserah mereka. Nah, wala yukbalu, wala tukbalu bitta'i wal ya'i, bisa dengan ta, wala tukbalu bisa dengan ya.
minha dari diri itu apa? Syafaatun, pembelaan. Ya, syafaatun itu apa artinya? Syafaat Nabi Muhammad itu artinya apa? Syafaat Quran itu artinya apa? Ni'mas syafi'u al-Qur'anu. Dalam hadis dikatakan di antara yang terbaik yang akan memberi pembelaan itu Al-Qur'an. Nah, orang yang sering baca Qur'annya nanti dibela, diberi syafaat oleh Al-Qur'an. Makanya kalau bisa Qur'an itu jangan gonta-ganti. Setiap ngaji Qur'annya ganti terus. Mau ngaji baru ngambil Qur'an. Nyari-nyari. Nah, coba ikutin orang tua dulu itu, Masya Allah. Itu Qur'an itu sampai dibungkus dengan kain batik. Kalau orang tua dulu itu. Ya, Masya Allah. Itu Qur'an itu sampai di jilidnya dibungkus kain batik. Dibungkus kain ini, sarung kebat. Sarung kebat. Ya, jilidnya dibungkus. Terus bikin lagi kantongnya, sudah dibungkus jilidnya, dibikin lagi juga tasnya khusus Quran. Khusus itu. Itu sampai turun-temurun ke anaknya, ke cucunya. Masya Allah. Dan itu ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Coba kamu mulai sekarang bikin sejarah. Mulai masuk pesantren, Qur'annya itu terus sampai nanti berapa lama pesantren, sampai selesai pesantrennya pindah ke pesantren lain, itu Qur'an dibawa terus. Terus sampai pindah beberapa pesantren, Qur'annya enggak gonta-ganti. Terus saja itu. Sampai pulang dibawa, sampai nikah dibawa, sampai punya keluarga dibawa. Itu ada kebanggaan itu nanti. Dan itu jadi sejarah. Dan itu membantu. Jadi Quran mah segalanya gimana ya? Saya dulu menghafal Quran itu dibilangin sama guru, Qurannya jangan gonta-ganti. Kenapa? Karena Quran yang kita baca itu membantu hafalan kita. Dari mulai kita ingat Qurannya seperti itu, bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu. Ketika kita mau baca itu, kita pun ingat halaman sekian itu begitu. Ayatnya, letaknya di sini. Hurufnya begitu, khotnya begitu. Itu membantu hafalan. Ya. Jadi insya Allah orang yang istiqomah Qur'annya enggak gonta-ganti kalau ngaji itu bisa membantu mempercepat kelancaran bacaannya dan hafalannya. Begitupun sebaliknya, kalau yang gonta-ganti Qur'an ya dampaknya nanti lambat. Lambat nanti. Kitab pun sama, kitab. Saya tafsir Sawi punya 3, yang baru 2. Tapi yang saya bawa dan saya baca ini yang lama ini. Yang dulu saya pasaran. Karena saya punya sanadnya Jalalain itu ya ini. Padahal udah begini, udah agak sobek. Tapi ini yang dulu. Saya pasaran. Padahal yang baru saya punya 2. Karena membantu pemahaman. Ya, laisa. Maksudnya laisa tidak ada laha bagi setiap diri syafaatun, pembelaan, patuk bala, kemudian diterima. Atau yang
kemudian diterima. Tidak ada. Laisa laha syafaatun patukbala. Pama maka tidak ada lana bagi kita semua min syafi'in daripada para pembela. Tidak ada nanti. Sebelum turun izin dari Allah, gitu maksudnya. Atau selain yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Yang pertama-tama ya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang syafaatnya itu disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Karena syafaat beliau ya menjadi kunci utama semua syafaat. Para nabi yang lain, para rasul yang lain, bahkan para malaikat, Quran dan semuanya itu tidak bisa memberi syafaat sebelum syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yu'khadhu, dan tidak akan bisa diambil minha dari diri itu apa? Adlun, tebusan, fidaun, tebusan. Kalau di dunia kan bisa ditebus. Tebus aja udah, nggak usah dihukum. Bayar, tebus. Akhirnya jual beli hukum kan. Di dunia bisa seperti itu. Kalau di akhirat nggak bisa. Ya Allah, saya jangan masuk neraka. Saya tuan tanah di dunia. Silahkan tanah saya buatmu, silakan. Saya ini miliarder, miliuner, banyak duit di dunianya. Duit saya semua. Jadikan tebusan saya agar tidak masuk neraka. Nggak bisa. Paham? Nggak bisa. Di dunia bisa main-main dengan tebusan, bisa selesai dengan tebusan. Di akhirat nggak bisa. Pada hari kiamat nggak bisa. Benar-benar keadilan ditegakkan. Wala dan tidak ada ya, orang-orang kafir itu yunsoruna akan ditolong, yumnauna akan dihalangi min azabillahi dari siksanya Allah, nggak bisa. Wazkuru dan ingatlah kalian semua id najjainakum. Id najjainakum, ketika kami menyelamatkan kalian, abaakum, menyelamatkan bapak-bapak moyang kalian, wal khitobu, dan khitob ya, penyampaian katanya bihi dengan lapad itu, wabima ba'dahu dan dengan lapad setelahnya. Dengan lapad idna jainakum itu lil maujudina bagi orang-orang Yahudi yang ada fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima dengan apa-apa an'ama yang telah memberikan nikmat Allah ala abaihim kepada bapak-bapak moyang mereka maujudin ya fi zamani nabiyina. Tadzkiron ya sebagai peringatan. Tadzkiron sebagai peringatan lahum bagi mereka. Binikmatillahi ta'ala, atas nikmat Allah Ta'ala. Liyu'minu, agar mereka mau beriman. Agar mereka mau beriman. Nah, jadi sengaja Allah SWT itu menyampaikan deskripsinya, penjelasannya tentang kisah Bani Israel itu agar dibaca oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi yang hidup saat ini dan nanti. Tuh Allah udah ngasih tuh sama orang tua kalian, bapak moyang kalian tuh.
Kalian tinggal bersyukurnya, gitu. Tinggal begitu. Ya seperti kita, Allah beri orang tua kalian sampai saat ini hidup, sampai saat ini kerja, sampai saat ini peras keringat banting tulang. Tuh kalian harus ingat tuh. Nah, orang tua kalian kerja keras tuh. Buat siapa? Buat kalian. Kalian harus ingat. Masa kalian leha-leha? Nah, seperti begitu kurang lebih. Ya. Rasa terima kasih anak kepada orang tua itu dengan cara gembirakan orang tua melalui patuhilah perintahnya, ikutilah kemauannya. Kemauan orang tua jelas, kalian belajar dengan baik, dan benar, sekolah, ya selain ngaji juga sampai berhasil. Yang tadinya belum bisa baca Quran jadi bisa, belum lancar jadi lancar, belum hafal jadi hafal. Begitupun kitab-kitab. Nah itu harapan orang tua kalian. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak zikir jadi zikir. Nah itu harapan orang tua kalian. Dilakukan oleh kalian berarti kalian bersyukur. Maka nanti nikmatnya akan ditambah. Paham? Untuk kesuksesan kalian ya, atau untuk kesuksesan anak bisa diraih dengan menggembirakan orang tua. Udah gitu aja selesai. Orang tua merasa gembira, apalagi bangga. Bangga anaknya hafal Yasin. Bangga anaknya hafal Waqiah, hafal Al-Mulk. Ya. Bangga anaknya hafal Jurumiyah. Bangga anaknya hafal Bab Tasrif. Bangga anaknya hafal Imriti, Alfiyah dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, ya, sebaliknya, enggak usah nyari-nyari penyebab, anak, gagal dalam hidupnya itu cukup dengan menjadikan orang tua sedih. Ya. Udah capek-capek ngebiayain anak, anaknya nggak benar, orang tua kan sedih. Ya udah cukup, itu nanti jadi penyebab terhalang segala. Na'udzubillah. Ya. Ketika hati orang tua itu apalagi sampai kesel, sampai marah sama anak, aduh, na'udzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu.